Yang ini belum diberi ID. Nah, sekarang kita beri ID terlebih dahulu untuk elemen select ini. Elemen select tadi adalah yang ini. Sekarang kita beri ID. Anggaplah nama ID-nya biaya ID. Nah, berikutnya kita buat function. Anggaplah nama function yang kita buat tambah baris. Function tambah baris. Selanjutnya, kita akan membuat function lagi yang akan digunakan ketika mengklik tombol tambah. Nah, jadi ketika mengklik tombol tambah, endingnya adalah data-data atau baris yang ini di-copy atau di-cloning, kemudian hasil cloningnya atau hasil kopiannya ditempatkan di tabel tadi. Tapi sebelum dilakukan proses pengkopian, maka diperiksa terlebih dahulu valid tidaknya isinya. Ini maksudnya ketika mau ditambah, diperiksa apakah pilihannya di sini sudah terpilih, atau jangan-jangan belum ada yang dipilih langsung tambah. Diperiksa juga apakah volumenya sudah terisi, biaya satuannya sudah terisi, dan seterusnya. Ketika semua ini sudah valid, maka dilakukan proses pengkopian baris ini, kemudian hasil kopiannya dimasukkan ke dalam elemen tbody. Oleh karena itu, karena kita akan memeriksa elemen-elemen ini kita sudah beri ID, ini sudah diberi ID, ini juga sudah diberi ID, yang ini belum diberi ID. Nah, sekarang kita beri ID terlebih dahulu untuk elemen select ini. Elemen select tadi adalah yang ini, sekarang kita beri ID. Anggaplah nama ID-nya biaya ID. Nah, berikutnya kita buat function. Anggaplah nama function yang kita buat tambah baris. Function tambah baris. Ingat, function ini sebenarnya tadi tujuannya adalah mengcopy baris yang ini, kemudian hasil kopiannya dimasukkan ke dalam tbody. Tapi sebelum dilakukan pengkopian dan memasukkan ke dalam tbody, dicek terlebih dahulu elemen-elemen yang ini. Jadi pertama kita cek terlebih dahulu yang pilihan ini. Nah, kemudian kita ambil nilainya. Pilihan itu asalnya dari dokumen, kemudian get elemen, ambil elemen yang ber-ID. Tadi ID yang kita buat adalah biaya ID. Yang diambil dari elemen itu adalah value-nya. Kemudian berikutnya kita memeriksa. Oh, ini kok ada tanda merah. Oh, tanda merahnya karena masih kurang titik 2. Oke, titik 2. Nah, kemudian jika pilihan masih seperti ini, artinya belum ada yang dipilih. Tadi kita sepakat bahwa kalau tulisan yang tampil itu masih seperti ini, maka value dari elemen select ini adalah garis datar yang seperti ini. Nah, maka kita tampilkan pop-up box, alert, pilih dulu nama biaya. Kemudian kita return false, artinya proses ini atau di function ini tidak melanjutkan dulu ke baris-baris berikutnya karena masih ada baris berikutnya tadi yang akan kita buat seperti mengecek volume biayanya, mengecek melakukan pengkopian dan seterusnya. Sekarang fungsi ini akan dijalankan ketika tombol tambah tadi diklik. Jadi di tombol tambahnya tadi ini ditambahkan lagi event on click. Ketika diklik, tolong jalankan fungsi yang bernama tambah baris. Nah, sekarang kita cek apakah function tersebut sudah bekerja dengan baik. Kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita klik tombol tambah. Oke, pilih dulu nama biayanya, berarti ini belum dipilih. Berikutnya yang akan kita cek adalah volume dan biaya satuannya. Saran saya yang kita cek cukup jumlahnya. Karena kalau di sini 0, pasti jumlahnya di sini 0. Berapapun nilai di biaya satuannya. Demikian juga sebaliknya. Nah, mekanismenya sama dengan tadi. Kita buat dulu sebuah variabel. Jumlah, saya copy dari sini. Asalnya dari elemen yang ber-ID. Jumlah ID. Value-nya yang diambil. Kemudian baru kita membuat lagi. Jika jumlah itu nilainya masih 0, kita tampilkan pesan lagi. Alert. Silahkan isi volume atau biaya satuan. Kemudian sama, return false. Return false sudah berhenti sampai di sini. Jangan lanjut ke baris-baris berikutnya. Sekarang kita cek lagi. Apakah sudah berhasil? Kita refresh.
kemudian anggaplah kita pilih, tapi di sininya belum diisi, atau salah satunya saja di sini yang diisi, kemudian kita klik tambah, silakan isi volume, karena jumlahnya masih 0. Ada satu kondisi yang perlu kita perhatikan, contoh seperti ini, di sini diisi 10.000, pasti 0, dan tidak akan berhasil. Kemudian si pengguna menggunakan di sini bukan angka, tapi dia masukkan misal seperti begini, maka hasilnya di sini adalah NaN. Harusnya ketika jumlah bernilai NaN juga, yang sama kita munculkan alert yang tadi. Nah, kalau seperti begini, alertnya tidak muncul. Karena alert itu akan muncul kalau di sini bernilai 0. Nah, sekarang kita bisa tambahkan juga di sini, atau kira-kira bahasa singkatnya, atau jumlah bernilai NaN. Kira-kira bahasa sederhananya, atau seperti begini, is none, N-nya ini N besar ya, seperti ini ya. Ini fungsi yang benar, is none. Ingat, harus tepat huruf besar kecilnya. Kalau saya buat seperti ini, is none itu warna hijau. Nah, yang benarnya adalah seperti ini. Is none, jumlah. Jadi ini maksudnya, jika jumlah bernilai 0, atau si jumlah ini isinya adalah NaN. Tolong tampilkan pesan yang ini. Sekarang kita coba lagi. Kita refresh, kita pilih, kemudian kita isi di sini, kemudian di sini anggaplah salah isi seperti ini, sehingga NaN, kemudian diklik tombol tambah, maka muncul silakan isi volume dan biaya satuan atau biasa volumen. Harusnya volume ya, volume. Oke, itu kira-kira. Berikutnya, andai kata sudah lolos dari sini, sudah dipilih nama biayanya, jumlahnya juga tidak 0 atau tidak NaN, berikutnya adalah kita melakukan proses pengkopian yang ini, kemudian hasil kopiannya dimasukkan ke dalam bodinya tabel. Kalau seperti itu, maka baris yang akan dikopi ini dan bodinya tabel harus dibuatkan ID. Nah, sekarang kita buatkan terlebih dahulu ID baris yang akan dikopi. Baris yang akan dikopi itu adalah yang ini. Ini kita buatkan ID. ID, misal kita beri nama TR contoh ID. Kemudian selain ini yang dibuatkan ID, yang ini juga tempatnya nanti hasil kopian ditempatkan diberi juga ID. Misal ini ID-nya kita beri ID juga, body ID. Sekarang kita melakukan proses pengkopian di sini. Cara pengkopiannya misal gini, TR kopian, nah, itu adalah dokumen get element by ID. Tadi ID yang kita mau copy TR contoh ID. Kemudian di cloning. Jadi copy itu maksudnya cloning. Cara cloningnya clone node true. Untuk clone node ini saya harap Anda sudah mengikuti beberapa video pembelajaran kita sebelumnya tentang JavaScript. Sekarang kita sudah memiliki hasil kopiannya. Hasil kopiannya ini akan dimasukkan ke dalam elemen yang ber-ID body tadi. Jadi sekarang kita akan masukkan lagi dokumen elemen ber-ID body ID. Cara memasukkannya append child TR kopian. Jadi masukkan atau tambahkan anak yang asalnya itu dari TR kopian. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita refresh, kita pilih dulu supaya bisa mengcopy, kemudian di sini diisi misal 10, 20. Coba kita copy, tambah. Nah, itu sudah tercopy. Kita klik lagi, tambah. Nah, barisnya bertambah lagi. Nah, sekarang kita lihat. Dari penambahan ini ternyata hasil kopiannya yang pertama ini tidak ada ID-nya. Kemudian berikutnya tulisan tambahnya juga harusnya berganti menjadi tulisan hapus. Caranya begini. Yang kita copy tadi itu adalah TR-nya yang kita namakan TR kopian. TR kopian ini di dalamnya ada TD. TD yang ada di dalam kopiannya sama dengan sumbernya. Ada TD yang ini adalah TD yang indeks ke 0, ini adalah indeks ke 1, ini indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks keempat. Yang kita mau atur, coba tambahnya dulu ya, kita ganti tulisannya. Yang kita mau atur tulisannya menjadi hapus, yaitu tombol tambah ini. Berarti posisinya ada di TD 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah indeks keempat. Di dalam indeks keempat ini ada lagi indeks ke 0. Ada lagi anaknya, yaitu berupa button yang ini. Ya. Jadi anaknya TR kopian, anak yang keempat, anaknya yang keempat ini lagi adalah anak yang ke 0. Kira-kira bahasanya seperti ini. TR kopian, anaknya children yang keempat. Yang keempat itu maksudnya adalah ini. 0, 1, 2, 3, 4. Itu baru sampai di TD. Di dalam TD itu anaknya si anak keempat ini ada lagi anak pertamanya itu anak ke 0. Children ke 0. Kemudian tulisannya inner HTML diganti menjadi hapus. Nah, kira-kira seperti begitu cara membahasakannya. Sekarang coba kita refresh. Kita isi terlebih dahulu. Volume diisi. Ini juga diisi. Kemudian
Kita cloning. Oke, lo kok belum berubah menjadi hapus? Harusnya sudah berubah menjadi hapus. TR kopian, children 4, berarti TD yang keempat ini, children 0, kemudian inner HTML diganti menjadi hapus. Sekarang kita lihat, untuk melihat penjawabnya, coba kita inspect, kemudian lihat konsolnya. Nah, ternyata di sini yang jadi masalah. TR kopian is not. Katanya TR kopian ini tidak dikenal. Loh, harusnya apa namanya? C-nya huruf besar. Ya. Kita sesuaikan. TR kopian. Ya. Nah, sekarang coba kita ulang, kita refresh, kemudian diklik tombol tambah. Oke, sudah berubah menjadi hapus. Tambah lagi nih, berubah menjadi hapus. Jadi, yang TR kopian tadi, anak keempat itu adalah TD-nya yang keempat, kemudian anak dari TD itu adalah children kanalnya, anak pertamanya, karena cuma ada satu di dalamnya. Inner HTML-nya, tulisannya diganti menjadi hapus. Berarti elemen yang dimaksud adalah elemen tombol yang ada di TR kopian. Selanjutnya tadi, selain itu, yang ini juga value-nya harus kita ganti. Nah, value-nya harus kita ganti. Nilai yang kita munculkan di situ adalah nilainya pilihan ini. Nah, caranya sama dengan tadi. Berarti yang akan diatur di sana adalah TD yang pertama, kemudian anak dari TD yang pertama. TR kopian, children yang pertama atau children ke 0, kemudian anak yang pertama dari TD itu. Yang diganti adalah value-nya. Value-nya itu adalah diambil dari pilihan ini tadi. Pilihan. Nah, sekarang coba kita lihat. Refresh. Kita klik tombol tambah. Tuh, sudah berubah. Tambah sesuai dengan. Ketika kita pilih yang lain ini, kemudian kita klik tombol tambah. Nah, sesuai dengan. Nah, berikutnya, sebaiknya setelah diklik tombol tambah yang di atas ini, kita hilangkan nilainya. Artinya, kembali normal seperti begini, ini kembali menjadi 0, ini kembali menjadi 0, ini juga kembali menjadi 0. Ketika selesai, di-copy dan ditempatkan hasil kopiannya. Sekarang kita benahi dulu yang itu. Nah, yang akan kita perbaiki itu adalah elemen yang ber-ID biaya ID. Nah, ini saja kita copy. Dokumen yang ber-ID biaya ID, value-nya kita kembalikan menjadi seperti ini. Demikian juga yang elemen yang ber-ID tadi volume, kemudian jumlah, dan biaya satuan. Jadi kita siapkan 4. Yang ini adalah volume ID, nilainya itu kembali menjadi 0. Kemudian berikutnya ini adalah biaya satuan ID, nilainya juga kembali menjadi 0. Kemudian yang terakhir adalah elemen yang ber-ID jumlah ID, nilainya kembali menjadi 0. Sekarang coba kita lagi refresh, pilih volumenya 10, 20, ditambah. Oke, sudah turun, ini kembali lagi menjadi 0. Nah, itu kira-kira proses melakukan cloning. Namun kita belum selesai sampai di situ. Masih ada hal yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki, sekarang coba kita lihat. Ketika diklik tombol hapus ini harusnya terhapus. Saya tambah dulu satu baris ya. Saya tambah dulu satu baris, 20. Ini anggaplah 50. 50, kemudian kita klik tombol tambah, sudah menjadi 2 baris. Coba kita klik tombol hapus ini. Hapus. Loh, mana diminta? Pilih dulu nama biayanya. Ya, karena elemen ini juga, ini kan merupakan hasil kopian dari sini. Berarti elemen ini juga punya event tadi, menambahkan baris. Coba kalau kita inspect elemen ini, inspect. Salah satu atributnya di dalam, ini, elemen ini, hapus ini. Kalau diklik, jalankan fungsi yang bernama tambah baris. Ya, nah, harusnya yang dijalankan ini bukan tambah baris, tapi menghapus baris. Ya, on-click-nya yang ini sama dengan on-click yang ada di sini. Coba kita inspect yang di sini. Ya, inspect yang ini, itu ada tambah baris untuk yang tombol ini. Kalau yang tombol yang ini juga, kita inspect, ada atributnya on-click, dijalankan juga tambah baris. Harusnya ini bukan tambah baris lagi, ya, tapi menjalankan fungsi yang lain. Fungsi yang akan dijalankan adalah fungsi menghapus baris. Kalau begitu, sekarang kita buat dulu sebuah fungsi untuk menghapus baris. Kita buat function yang baru untuk menghapus baris. Function hapus baris. Sekarang functionnya sebentar baru kita bangun, tapi setidaknya elemen yang tadi, yang tombol tambah tadi, kita alihkan functionnya dari tambah baris menjadi hapus baris. Nah, caranya adalah itu merupakan proses mengganti atribut, ya.
Nah, sekarang yang akan diganti itu adalah elemen keempat. Dari elemen keempat itu ada children ke 0, berarti sama dengan ini. Kalau di sini yang diganti inner HTML-nya, sekarang yang diganti adalah event-nya yang bernama onClick. Jadi kita copy saja ini, boleh simpan di sini. Yang diganti lagi bukan inner HTML-nya, tapi atributnya kita ganti. Nah, cara mengganti atribut onClick-nya tadi, set atribut, set ya, atribut, set atribut, set atribut. Ya, seperti ini. Atribut yang diganti itu adalah onClick, ya. Kemudian akan diganti menjadi diganti menjadi hapus baris. Ini adalah nama function yang kita buat tadi ini. Nah, sekarang kita cek dulu apakah sudah berganti ya. Kita refresh, kemudian dicoba 10, 20, tambah. Kita cek apakah isinya di sini onClick-nya masih tambah baris atau sudah menjadi hapus baris. Oke, sudah menjadi hapus baris. Nah, sekarang kita akan pikirkan bagaimana perintah yang ada di dalam function hapus baris. Apa hal ini perlu kita pikirkan baik-baik. Coba saya tambah lagi 1, ya. Kemudian kita tambah. Ketika diklik tombol hapus ini, maka yang terhapus adalah yang ini. Ketika diklik tombol yang ini, maka harusnya yang terhapus adalah yang ini. Berarti kalau begitu, tombol hapus ini ada banyak tombol hapus. Ya, ada banyak tombol hapus. Ada tombol hapus yang ini, ada tombol hapus yang ini. Tombol hapus ini ketika diklik harus mencari siapa barisnya, ya, harus mencari siapa barisnya. Ketika tombol hapus ini diklik, dia harus bisa mencari tahu dulu barisnya. Kemudian baris tersebut dihapus. Nah, sekarang di sini saya tambahkan dulu sebuah argumen. Misal tombolnya. Ini mengidentifikasi tombol mana yang dihapus. Coba di hapus ini, hapus baris, saya beri nilai. Kan di sini katanya hapus baris itu butuh satu argumen tombolnya. Coba saya beri di sini angka 10. Nah, saya beri angka 10. Kemudian saya tampilkan alert tombolnya, ya. Maka yang akan tampil coba kita lihat 10, 20, tambah. Ketika diklik ini muncul, ini harusnya kok pilih dulu nama biaya. Harusnya sudah menjadi hapus baris. Hapus baris. Ya, hapus baris 10. Ini kok ada 2 ya event onClick-nya. Event onClick tambah baris di sini lagi. Oh, ini yang salah. onClick. Nah, kita salah tadi melakukan onClick ini dia. Harusnya onClick CK. Nah, garis refresh lagi, kita ulang 10, 20. Kemudian kita tambahkan. Coba kita lihat di sini inspect elemennya. Oke, sudah menjadi event onClick ada dalam kurung 10 karena tadi di functionnya kita isi memang 10. Sekarang coba saya klik yang ini, muncul angka 10. Yang akan kita isikan di sini itu adalah tombol yang diklik. Tombol yang diklik itu diwakili dengan this. Ya, diwakili dengan this seperti ini. Jadi, ketika kita uji seperti ini, 10, 20, kita tambah lagi, 20, 50, kita tambahkan lagi. Ketika diklik tombol hapus ini, maka nilainya variabel tombolnya itu adalah ya tombol yang ini. Ketika ini yang diklik, maka nilai variabel tombolnya ini adalah objek yang ini, ya. Nah, sekarang coba kita cek, pastikan apakah betul yang itu. Coba kita tampilkan tombolnya tag name. Kita untuk melihat tombolnya ini sebenarnya itu adalah objek apa sih. Kita refresh, jalankan lagi 10, 20, tambah, kita lihat dia adalah button. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ini loh, tombol yang menjalankan fungsi hapus baris ini. Berikutnya kita cari induknya. Induknya ini, ingat posisi tombol ini, induk pertamanya adalah ctd, kemudian induknya lagi ctd, baru sampai ke baris. Jadi caranya tombolnya, atau ini sebuah variabel baris, itu adalah tombolnya, kemudian parent elemen, berarti ini sudah sampai di td-nya. Nah, coba kita sampaikan dulu ya. Alert baris itu apa sih? Baris
tag name. Baris itu apa sih sebenarnya ini? Coba kita uji, refresh, pilih, kemudian 10, 20, kita klik. Baris itu adalah TD. Jadi TD itu adalah induknya dari tombolnya. Kalau kita tambah lagi satu, parent elemen lagi, berarti induknya lagi si TD. Berarti harusnya sudah sampai di baris. Sekarang coba kita uji lagi. Pilih 10, 20, tambah, diklik, nah itu sudah sampai di TR. Berarti baris ini adalah TR tempatnya si tombol yang diklik. Nah, sekarang sisa kita hapus TR, baris, titik, remove. Nah, ini cara menghilangkan baris. Sekarang coba kita hilangkan lagi. Pilih 10, 30, tambah, kita tambah lagi satu baris, 20, 30, kemudian kita tambah lagi. Coba ketika kita klik yang satu ini, hapus, terhapus. Klik lagi ini, hapus, terhapus lagi. Itu satu. Sekarang kita sudah berhasil menghapus. Berikutnya, ketika diklik tombol tambah tadi, jadi kita kembali ke yang tambah tadi, harusnya totalnya ikut berubah. Tambah, nah ini totalnya sudah harusnya muncul di sini, 2200. Kalau ada baris yang baru lagi, totalnya harus dihitung lagi. Ya, berarti itu terjadi ketika mengklik tombol tambah. Sekarang kita buat lagi di sini ya, cukup di sini ya. Sebenarnya sih boleh di sini, tidak masalah. Nah, caranya kita melakukan proses for ya, dengan menghitung dulu terlebih dahulu berapa sih jumlah baris yang ada di dalam elemen body ID. Nah, kita buat dulu variabel. Jumlah baris itu sama dengan, saya copy yang ini karena kita akan melakukan for sesuai dengan berapa jumlah baris yang ada di sini. Child elemen count. Jadi ini kita sudah dapatkan berapa jumlah barisnya. Kemudian kita lakukan proses pengulangan dengan menggunakan for. Nah, proses pengulangannya, saya harap kalian mengikuti di beberapa video sebelumnya ya yang membahas tentang JavaScript. Baris atau indeks ke itu nilainya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Kemudian indeks ke ini batas maksimalnya itu lebih kecil dari jumlah baris. Kemudian indeks ke juga itu bertambah 1111. Yang akan dilakukan adalah mengambil anaknya si ini ya, mengambil anaknya si ini. Baris itu adalah dari dokumen ini anak children index ke. Berarti ini adalah di putaran pertama, berarti ini adalah anak ke 0 atau baris ke 1. Di putaran kedua indeks ke-nya sudah berubah lagi menjadi 1, berarti sudah baris yang kedua. Kita akan ambil jumlahnya. Jumlahnya ya, itu adalah dari baris. Jumlah itu ada di kolom ke apa ya? Kolom ke 0, 1, 2, 3. Ada di kolom ketiga. Nah, coba betul ya. 0, 1, 2, 3. Ada di kolom ketiga. Children ketiga. Nah, kita sudah dapat jumlah. Tapi baru sampai kolomnya, belum sampai di elemen inputnya lagi. Anaknya lagi yang ke 0. Children ke 0. Nah, ini baru sudah sampai di elemen inputnya. Yang diambil di sana adalah value-nya. Nah, kemudian ini yang akan kita akumulasikan. Karena kita akan akumulasikan, kita buat total di sini. Total sama dengan 0. Ya. Kemudian di sini kita buat lagi total sama dengan total itu sendiri ditambah dengan jumlahnya. Jadi proses ini akan berulang terus-menerus. Nah, kemudian sekarang kita sudah dapatkan totalnya. Totalnya sih akan kita tampilkan di sini. Berarti kalau begitu yang ini kita beri ID terlebih dahulu. Nah, kita cari elemen tadi. Yang tempat untuk total kita beri ID. Total ini yang ada di tfootnya. Nah, yang ini kita beri ID. ID total. Oke, harusnya sama dengan total ID. Nah, kita buat di sini dokumen. Oke, copy lagi yang ini supaya tidak mengetik. Cari dokumen yang ber-ID total ID. Nilainya itu adalah dari total ini yang hasil penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Apakah betul sudah sesuai? Sepertinya masih ada yang belum beres. Kita isi. Muncul. Oke, sudah muncul 001. Nah, itu artinya tidak ada kosongnya di depan. Coba kita tambah lagi satu baris. Nilainya sama dengan seperti ini. Di sini nilainya sama dengan ini. Kita kasih nilai yang lain. Tambah.
Nah, ini ternyata di sini dia sambung. 0 disambung 100 disambung 900. Jadi tadi yang dia sambung adalah ini total, itu adalah total itu sendiri 0 disambung dengan dari jumlah ini. Makanya dia sambung, bukan diakumulasikan. Nah, supaya diakumulasikan yang jumlah ini sebenarnya ini adalah bukan bilangan, tapi dia adalah teks. Teks 0, teks 900, teks 100. Ini harus dikonversi menjadi bilangan. Cara mengkonversinya bisa di sini atau di sini dikonversi. Ya, cara mengkonversinya seperti ini. Parse int. Ya, jadi dikonversi menjadi bilangan sehingga jumlah ini sudah bukan lagi teks 100 900 tapi sudah bilangan. Atau bisa juga di sini ya. Jadi kita tidak lepas di sini. Nah, bisa juga di sini. Parse int. Nah, memang di sini adalah masih teks, tapi di sini sebelum diakumulasikan dengan total ini, dia sudah diubah menjadi bilangan. Nah, sekarang kita coba apakah betul sudah sesuai dengan harapan kita. Pilih, kemudian atur, tambah. Oke, sudah muncul 200. Pilih lagi, isi lagi, tambah. Harusnya nanti di sini sudah 1200. 1200. Nah, itu kira-kira prosesnya. Nah, berikutnya kita kembali ke hapusnya. Coba kita lihat. Tadi kita sudah berhasil menghapus. Hapus, tapi totalnya masih tetap. Nah, harusnya setelah dilakukan proses penghapusan yang ini, ya totalnya dihitung ulang lagi. Berarti cara menghitung ulangnya sama dengan yang ini. Ya, cara. Nah, kalau begitu, ini kita copy lagi di sini cara menghitungnya. Ya, nah, jadi caranya sama. Nah, cara lain supaya tidak dibuat dua kali yang ini karena persis sama, bisa kita buat sebuah function. Misal functionnya, function hitung total. Ya, kemudian yang ini ya kita cut, tambah di sini. Sehingga di sini yang ditulis cukup hitung total, buka kurung tutup artinya. Di sini jalankan function yang bernama hitung total. Hal yang sama berarti bisa juga digunakan di sini. Nah, ini diganti yang ini. Cukup diwakili dengan hitung total. Refresh. Mulai kita coba 300. Pilih lagi. Sudah berjauh berapa? 1300 tambah 1500. Oke. Sekarang kita hapus. Oke, sudah berubah. Hapus lagi. Ini harusnya berubah menjadi 0. Gitu ya. Proses menempatkan jumlahnya ini belum kita ambil. Harusnya kita ambil yang ini. Nah, tempatkan di dalam sini. Ini sekarang coba kita refresh. So, sekarang kita hapus, berubah. Hapus lagi, berubah.